Apakah kamu benar-benar percaya bahwa kamu bisa mengubah seluruh hidupmu secara finansial, emosional, dan spiritual hanya dalam 7 hari? Kedengarannya gila, bukan? Tapi bagaimana jika aku katakan bahwa yang menghalangimu untuk menjalani hidup impianmu bukanlah pemerintah, bukan ekonomi, bukan juga cara kamu dibesarkan, melainkan hanya frekuensi yang salah yang sedang kamu sinkronkan di dalam pikiranmu. Mungkin kamu sudah membaca semua buku yang tepat, belajar dengan tekun, berusaha keras mengikuti rencana, namun hasilnya tak kunjung muncul. Mengapa? Karena apa yang kamu pikirkan secara sadar bertentangan dengan apa yang tertanam dalam alam bawah sadarmu. Dan alam bawah sadar itulah yang menarik realitasmu. Hari ini aku akan menunjukkan bagaimana menggunakan hukum ketertarikan dengan benar dan melihat perubahan nyata hanya dalam waktu 1 minggu. Tapi aku harus memberi peringatan. Ini mungkin membuatmu merasa tidak nyaman, karena hal ini bertentangan dengan semua yang pernah diajarkan padamu. Pernahkah kamu menyadari bagaimana hidup terkadang terasa seperti pengulangan masalah yang tak berujung, tagihan yang sama, ketakutan yang sama, kekecewaan yang sama? Seolah-olah, sekeras apapun kamu mencoba berubah, ada kekuatan tak terlihat yang menarikmu kembali ke tempat yang sama. Seperti ada kekuatan yang diam-diam bekerja di balik layar hidupmu, mengendalikan semua yang kamu tarik, dan aku jamin kekuatan itu benar-benar ada. Namanya adalah getaran, dan getaran itu menentukan semua yang kamu alami. Kebanyakan orang percaya bahwa hanya dengan menginginkan perubahan, perubahan itu sudah harus terjadi. Namun kenyataannya alam semesta tidak merespon apa yang kamu inginkan. Alam semesta merespon apa yang kamu getarkan. Dan getaranmu tidak ditentukan oleh apa yang kamu pikirkan sesekali, melainkan oleh apa yang kamu rasakan secara konsisten. Itulah yang membentuk realitasmu. Semuanya adalah energi. Tubuhmu, rumahmu, pekerjaanmu, saldo rekening bankmu, bahkan suara yang sedang kamu dengar sekarang. Dan setiap energi bergetar. Kamu secara harfiah adalah menara transmisi berjalan, mengirimkan sinyal ke alam semesta sepanjang waktu. Dan alam semesta seperti cermin yang sangat tepat mengembalikan persis apa yang kamu pancarkan. Jika kamu bergetar dalam kekurangan, meskipun kamu mengatakan pada dirimu sendiri bahwa kamu ingin kemakmuran, tebak apa yang akan kamu tarik? Lebih banyak kekurangan. Jika kamu bergetar dalam ketakutan, walaupun kamu ingin keamanan, kamu akan terus menarik situasi yang memperkuat ketakutan itu. Di sini ada sesuatu yang membingungkan banyak orang. Kamu bisa mengulang afirmasi positif sepanjang hari, tapi jika di dalam hatimu dikuasai kecemasan, keraguan, atau kemarahan, getaranmu tidak selaras dengan apa yang kamu inginkan. Dan ketika ada ketidaksesuaian ini, kamu tidak menarik apa yang kamu inginkan, kamu menarik apa yang kamu getarkan. Inilah perbedaan antara orang-orang yang memanifestasikan hasil luar biasa dan mereka yang terus berjuang tanpa kemajuan. Aku ingat betul bagaimana hal ini muncul dalam hidupku. Aku hanya menghasilkan 40 juta rupiah per tahun. Itu hampir tidak ada bahkan pada waktu itu. Aku melakukan pekerjaan sederhana, membersihkan kantor, mengganti ban, mencuci mobil. Aku merasa benar-benar terjebak dalam realitas keterbatasan. Dan yang paling aneh adalah aku bahkan tidak tahu bahwa aku sedang bergetar seperti itu. Bagiku, itu hanyalah kehidupan. Aku pikir wajar merasa takut menjelang akhir bulan tanpa harapan. Tapi suatu hari seseorang meletakkan sebuah buku di tanganku dan berkata, "Lakukan persis apa yang aku katakan." Saat itulah aku mulai memahami apa yang sekarang sedang kamu pahami. Hal pertama yang berubah bukanlah pekerjaanku, bukan juga rekening bankku. Yang berubah adalah frekuensi di mana aku bergetar. Dan semuanya dimulai dari dalam. Aku mulai melihat diriku dengan cara yang berbeda, berpikir berbeda, bertindak berbeda. Tapi lebih dari itu, aku mulai merasakan berbeda. Dan di sanalah rahasianya. Ketika kamu merasakan berbeda, kamu bergetar berbeda. Dan ketika kamu bergetar berbeda, semuanya mulai berubah. Namun aku tidak akan menipu kamu. Pada awalnya, mengubah getaran itu tidak nyaman. Tubuh menolak. Pikiran melawan. Segala sesuatu dalam dirimu ingin kembali ke pola lama. Karena itulah yang telah diprogram sejak masa kecil. Dan program lama itu
kumpulan keyakinan dan emosi yang kamu bawa tanpa sadar adalah yang membuat getaranmu terperangkap. Namun jika kamu mampu mempertahankan getaran baru itu, meskipun merasa tidak nyaman dan takut, sesuatu yang kuat mulai terjadi. Kamu mulai menarik hal-hal baru. Hari ini, ilmu saraf sudah membuktikan bahwa otak kita tidak membedakan antara pengalaman nyata dan pengalaman yang sangat hidup dibayangkan. Ketika kamu mulai memvisualisasikan dan merasakan apa yang kamu inginkan seolah itu sudah nyata, kamu secara harfiah sedang memprogram ulang sistem sarafmu, pola emosionalmu, energimu, dan dengan itu frekuensimu berubah. Dan ketika frekuensimu berubah, medan getaranmu berubah. Dan ketika itu berubah, semuanya berubah. Apakah kamu mengenal seseorang yang terus mengeluh tentang pekerjaan, keluarga, atau uang? Perhatikan, semakin sering seseorang mengeluh, semakin banyak pula situasi untuk mengeluh yang muncul. Apakah kamu pernah memperhatikan hal ini? Ini bukan kebetulan, ini adalah getaran. Sekarang perhatikan seseorang yang meskipun menghadapi kesulitan, tetap berada dalam keadaan bersyukur, penuh harapan, dan memiliki tujuan. Segala sesuatu tampak berjalan lebih lancar baginya, meskipun sumber daya sangat terbatas. Ini bukan keberuntungan, ini adalah getaran. Dan sekarang saya ingin mengajukan pertanyaan penting. Bagaimana getaranmu saat ini? Berhentilah sejenak dan rasakan. Apakah kamu merasa damai? Apakah kamu cemas? Apakah kamu kesal? Perasaan yang kamu bawa saat ini adalah magnetmu, dan itulah yang akan membentuk jenis hubungan yang kamu bangun dengan segala sesuatu di sekitarmu. Dengan orang-orang, peluang, ide, dan bahkan uang. Saya tidak mengatakan kamu harus selalu merasa baik sepanjang waktu. Itu tidak manusiawi. Tetapi kamu harus sadar akan getaranmu agar dapat memilih untuk mengubahnya. Ini bukan tentang mengabaikan masalah, melainkan memutuskan bahwa masalah itu tidak lagi akan menentukan frekuensimu. Dan itu mungkin. Kamu dapat melatih getaran baru ini setiap hari dengan praktik sederhana. Meditasi, visualisasi kreatif, rasa syukur yang tulus, menghubungkan diri dengan sesuatu yang menginspirasi. Ini adalah alat yang kuat untuk meningkatkan getaranmu. Sekarang, saya ingin memberikan tantangan. Selama 7 hari ke depan, pilihlah untuk merasa kaya. Tidak peduli berapa jumlah uang di rekeningmu. Berpakaianlah dengan penuh martabat. Berjalanlah dengan percaya diri. Berbicaralah seolah-olah kamu sudah menjalani kehidupan impianmu. Dan yang terpenting, bersyukurlah seolah-olah kamu sudah menerima semua yang kamu inginkan. Lakukan ini selama 7 hari tanpa gagal. Lihatlah apa yang terjadi. Orang-orang akan menyadarinya, ide-ide akan muncul, peluang akan datang, dan kamu akan menyadari bahwa realitas mulai meresponsmu. Karena realitas selalu merespons. Pertanyaannya adalah, pada getaran apa kamu saat ini? Apakah kamu pernah merasa seperti terjebak dalam siklus yang berulang? Seolah-olah, meskipun kamu berpikir positif, membaca buku, menonton video, melakukan afirmasi, hidupmu selalu kembali ke titik yang sama. Mungkin kamu mendapatkan kenaikan gaji, tetapi segera muncul utang baru. Kamu memulai hubungan baru, dan tak lama kemudian kamu menyadari pola lama yang sama muncul kembali. Pengulangan ini bukanlah nasib buruk, bukan keberuntungan yang buruk. Ini adalah paradigmamu yang sedang bekerja. Paradigma adalah seperti program komputer yang tertanam di alam bawah sadarmu. Ini adalah seperangkat keyakinan, kebiasaan, dan pola emosional yang bahkan tidak kamu sadari ada, namun mengendalikan segala yang kamu lakukan. Paradigma menentukan bagaimana kamu berpikir, merasakan, bertindak, dan akibatnya, apa yang kamu tarik ke dalam hidupmu. Dan ini adalah poin paling penting. Paradigma jauh lebih kuat daripada keinginan sadar kamu untuk berubah. Paradigma selalu menang, sampai kamu memutuskan secara sadar untuk menggantinya. Banyak orang percaya bahwa cukup dengan berpikir berbeda, mereka akan mendapatkan hasil yang berbeda. Tetapi berpikir saja tidak mengubah apapun jika apa yang tertanam dalam alam bawah sadar tetap sama. Kamu bisa berpikir, aku makmur. Tetapi jika dalam dirimu masih ada paradigma kekurangan, pikiran bawah sadarmu akan memahami, itu tidak benar. Dan ia akan berusaha keras menjaga kamu tetap selaras dengan yang dikenal.
pola lama, frekuensi lama, hasil yang sama. Itulah mengapa selama bertahun-tahun, meskipun aku sangat ingin maju, aku terus gagal. Aku memiliki ide, rencana, semangat, tapi selalu kembali ke titik awal. Hingga aku menyadari, masalahnya bukan pada usahaku. Masalahnya adalah paradigmaku. Dan ia tertanam begitu kuat sehingga, bahkan saat aku mencoba membayangkan sesuatu yang lebih besar, ketidaknyamanan emosional sangat besar. Aku merasa seperti penipu, merasa bersalah, ragu, takut, dan perasaan itu mensabotase setiap kemajuan. Ilmu saraf telah menunjukkan bahwa sekitar 95% perilaku kita sehari-hari terjadi secara otomatis, dikendalikan oleh pola mental yang terbentuk bahkan sebelum usia 7 tahun. Itu berarti saat kamu mencoba mengubah hidupmu dengan 5% dari pikiran sadar, 95% sisanya menarikmu kembali ke yang dikenal, ke sesuatu yang terasa aman meskipun itu menghancurkanmu. Paradigma itu cerdas, licik, dan memiliki tujuan jelas, mempertahankan kamu tepat di tempat kamu berada. Apakah kamu pernah melihat seseorang dengan potensi besar, pendidikan terbaik, gelar penting, namun tidak bisa maju secara finansial? Orang itu tahu apa yang harus dilakukan, tetapi tidak melakukannya. Ia merencanakan tapi menunda, mulai tapi tidak menyelesaikan. Kenapa itu terjadi? Karena paradigma lebih kuat daripada pengetahuan. Ia mengalahkan logika, ia mengabaikan gelar, ia bekerja di sela-sela pikiran. Dan yang paling menyakitkan, seringkali orang itu tidak sadar sedang menyabotase dirinya sendiri. Ia menyalahkan pemerintah, pasar, masa kecil, pasangan, nasib buruk, ketika sebenarnya musuh itu ada di dalam diri sendiri. Lihatlah apa yang terjadi pada Mike Tyson. Dia menjadi juara dunia tinju kelas berat termuda dalam sejarah olahraga tinju. Dia menghasilkan lebih dari 300 miliar rupiah. Namun, dia kehilangan semuanya. Karena pola pikirnya yang terbentuk dari trauma, kekerasan, dan kekurangan tidak pernah diprogram ulang. Pikiran dia tidak tahu bagaimana menghadapi kemakmuran, keseimbangan, dan kedamaian. Oleh karena itu, bahkan ketika dia mencapai puncak, dia kembali ke kekacauan. Bukan karena kurangnya bakat, tetapi karena kesetiaan pada pola pikir lamanya. Dan bagaimana dengan Anda? Pernahkah Anda berpikir pola pikir apa yang mengendalikan hidup Anda sekarang? Apakah Anda dibesarkan dengan mendengar bahwa uang itu kotor, bahwa orang kaya pasti mencuri, bahwa bermimpi besar itu berbahaya? Berapa kali Anda mendengar diam saja, jangan mencolok, jangan pamer? Kalimat-kalimat itu masuk ke dalam pikiran Anda seperti benih, dan seiring waktu berubah menjadi akar yang dalam, dan akar itu menghasilkan buah yang Anda panen hari ini. Jika Anda ingin buah yang berbeda, Anda harus menanam ulang dasarnya. Itu artinya mengubah pola pikir. Tapi mengubah pola pikir memerlukan lebih dari sekadar kemauan. Membutuhkan pengulangan sadar dari ide baru yang dikaitkan dengan emosi. Membutuhkan keterlibatan emosional dengan identitas baru. Membutuhkan tindakan meskipun merasa tidak nyaman. Karena pola pikir lama akan berteriak, akan mencoba membuat Anda menyerah, akan membuat Anda merasa terputus, takut, dan tidak cocok. Dan justru pada saat itulah Anda harus bertahan, menahan yang baru sampai menjadi familiar, sampai menjadi milik Anda. Saya ingat dengan jelas saat mulai menerapkan konsep baru yang saya dapatkan dari buku Think and Grow Rich. Rasanya seperti mengkhianati sebagian dari diri saya. Saya merasa melakukan sesuatu yang salah, seolah-olah saya tidak pantas mendapatkan kesuksesan. Perasaan itu nyata secara fisik. Mual, insomnia, tapi saya terus melangkah. Saya menolak untuk mundur. Saya memaksa diri bertindak seperti orang yang saya ingin jadi, walaupun hasilnya belum terlihat. Dan perlahan pola pikir saya mulai berubah, dan segala sesuatu di sekitar saya juga mulai berubah. Jangan tertipu. Mengubah pola pikir adalah sebuah proses. Itu tidak terjadi dalam satu pemikiran saja, tetapi bisa dimulai dari satu keputusan. Keputusan itu harus didukung oleh keyakinan, emosi, dan konsistensi. Mulailah dengan mengamati kebiasaan Anda, reaksi otomatis Anda, alasan-alasan Anda. Itu adalah petunjuk yang ditinggalkan pola pikir Anda. Dan setiap kali Anda bertindak berbeda,
Walau sulit, Anda mulai melemahkan yang lama dan memperkuat yang baru. Jika Anda pernah mencoba mengubah hidup dan gagal, masalahnya bukan pada Anda, melainkan pada program Anda. Tapi program bisa diganti, dan saat Anda mengubah program, hasil pun berubah otomatis. Anda mulai menarik peluang yang dulu tak terlihat, mulai mendapat ide yang dulu tak pernah terpikirkan, mulai merasakan bahwa Anda akhirnya berada di jalur yang benar. Bukan karena dunia berubah, tapi karena Anda berubah. Dan semua itu dimulai dari keputusan menulis ulang apa yang ada di dalam diri Anda. Apakah Anda siap? Karena setelah pola pikir baru tertanam, tidak ada jalan kembali. Anda tidak akan pernah sama lagi. Dan itu bisa menjadi hal terbaik yang pernah terjadi pada Anda. Ingin tahu cara tercepat dan paling kuat mengubah frekuensi mental dan emosional Anda? Bahkan di hari-hari tersulit sekalipun? Rasa syukur. Itu sederhana, langsung, dan transformatif. Tapi saya tidak bicara tentang rasa syukur yang dangkal, yang diulang-ulang tanpa kesadaran seperti kewajiban saja. Saya berbicara tentang rasa syukur yang dirasakan, dijalani, dan dihirup. Yang datang dari dalam, walaupun di luar semuanya tampak runtuh. Ada alasan mengapa rasa syukur bekerja dengan sangat kuat. Tindakan bersyukur dengan tulus segera mengubah getaran tubuh Anda. Dan seperti yang Anda pahami, getaran menentukan apa yang Anda tarik. Ketika Anda berada dalam keadaan syukur sejati, Anda menyelaraskan diri dengan frekuensi kelimpahan. Anda menyetel pada apa yang sudah baik, bukan fokus pada kekurangan, dan alam semesta merespons itu. Ia memberikan lebih banyak dari apa yang Anda selaraskan. Pernahkah Anda memperhatikan bahwa saat memulai hari dalam keadaan marah, seolah segala sesuatu mulai salah? Kopi tumpah, lalu lintas macet, kunci terlupa. Sekarang, pikirkan hari ketika Anda bangun dalam keadaan tenang, merasa baik, dan segalanya berjalan lancar dengan alami. Itu bukan kebetulan. Itu adalah getaran. Dan rasa syukur adalah salah satu cara tercepat untuk mengubah getaran itu. Tapi saya mengerti, kadang sulit untuk bersyukur, terutama saat realitas berteriak sebaliknya. Hutang, krisis, penyakit, kesepian. Di saat-saat seperti itu, bersyukur terasa paling sulit. Namun justru disitulah kekuatannya. Bersyukur bukan tentang mengingkari masalah, melainkan melatih pandangan Anda untuk melihat apa yang masih ada sisi positifnya. Bahkan, di tengah kekacauan sekalipun, pandangan baru ini mengubah segalanya. Suatu kali, aku merasa benar-benar bingung. Aku kehilangan kepercayaan pada diriku sendiri dan bertanya-tanya apakah semua yang kupelajari benar-benar berhasil. Seorang mentor berkata kepadaku, "Bob, kamu harus berhenti sekarang juga dan tuliskan semua hal yang kamu syukuri. Meskipun tampak konyol, aku ragu, tapi aku melakukannya." Aku mulai menulis hal-hal sederhana. Aku bersyukur atas napasku. Aku bersyukur punya secangkir kopi. Aku bersyukur memiliki dua kaki yang membawaku kemana aku mau pergi. Dan sesuatu yang aneh terjadi. Aku mulai merasa tenang. Kejelasan kembali hadir. Pikiran-pikiranku berubah nada. Dalam waktu kurang dari 10 menit, aku telah mengubah energi tubuhku sepenuhnya. Itu memberiku fokus, kekuatan, dan mengembalikan kendali. Kini, penelitian sudah membuktikan apa yang pengalaman tunjukkan selama puluhan tahun. Studi dari Harvard Medical School mengungkapkan bahwa orang yang rutin melatih rasa syukur memiliki kadar dopamin dan serotonin di otak yang lebih tinggi. Neurotransmitter yang berhubungan dengan kesenangan, motivasi, dan kesejahteraan. Ini berarti rasa syukur tidak hanya mengubah energi yang kamu pancarkan, tapi juga cara kerja otakmu. Kamu mulai melihat lebih banyak peluang, merespons masalah dengan lebih baik, dan menjadi lebih tahan secara emosional. Dan yang paling indah dari semua ini, tidak peduli bagaimana keadaanmu sekarang, kamu bisa berlatih rasa syukur. Bahkan jika saldo rekening bankmu negatif, bahkan tanpa pekerjaan, bahkan saat menghadapi kehilangan, jika kamu bisa bersyukur, meskipun hanya untuk hal-hal kecil, atap di atas kepalamu, air yang kamu minum, tubuh yang menopangmu, kamu mengubah frekuensimu. Dan ketika frekuensimu berubah, hasilnya pun ikut berubah. Kamu tidak perlu menunggu hidup menjadi lebih baik untuk bersyukur. Kamu harus bersyukur agar hidup mulai membaik.
Karena rasa syukur adalah sebuah keputusan, ini adalah sebuah praktik. Ini adalah kebiasaan yang kamu pelihara setiap hari, tidak peduli apa yang sedang terjadi. Dan semakin sering kamu berlatih, semakin alami rasanya, sampai pada titik di mana getaranmu stabil pada frekuensi yang lebih tinggi. Dan di frekuensi itu, hidup ide-ide yang tepat, koneksi yang tepat, sumber daya yang tepat. Aku ingin mengajakmu melakukan sebuah latihan. Selama 7 hari ke depan, setiap pagi, sebelum menyentuh ponselmu, sebelum bangun dari tempat tidur, letakkan tanganmu di dada dan ucapkan dengan suara keras 3 hal yang kamu syukuri. Tapi ucapkan dengan perasaan. Tarik napas dalam-dalam. Ingatlah gambar, orang, dan momen. Lalu tuliskan 3 hal itu di buku catatanmu. Lakukan setiap hari. Awalnya mungkin terasa seperti rutinitas, tapi teruslah berusaha. Pada hari ketiga atau keempat, sesuatu mulai berubah. Kamu akan tanpa sadar tersenyum. Kamu akan mulai merespons frustrasi kecil sepanjang hari dengan cara berbeda. Dan kamu akan menyadari bahwa meski belum ada perubahan eksternal, kamu sudah berbeda. Dan itu yang paling penting. Kebanyakan orang menunggu sesuatu terjadi agar merasa baik. Tetapi justru sebaliknya. Kamu harus merasa baik agar sesuatu yang berbeda terjadi. Dan rasa syukur adalah jembatannya. Ini adalah penghubung antara tempat kamu berada dan tempat kamu ingin sampai. Jangan meremehkan kekuatan dari praktik harian yang sederhana. Banyak kehidupan telah berubah dengan kebiasaan sederhana mengucap syukur dari hati. Hidupmu bisa menjadi yang berikutnya. Semua dimulai dari sebuah perasaan. Dan kamu bisa memilih perasaan apa yang akan membimbing harimu setiap hari. Mulai sekarang, ada momen krusial dalam proses transformasi yang hampir tidak pernah diceritakan orang. Titik tertentu di mana semuanya tampak memburuk sebelum menjadi lebih baik. Saat kamu memutuskan keluar dari pola lama dan melangkah menuju apa yang kamu inginkan. Tetapi ketidaknyamanan begitu kuat hingga kamu mulai meragukan dirimu sendiri. Kamu mulai berpikir mungkin lebih baik tetap di tempatmu. Dan disinilah kebanyakan orang menyerah. Karena ketidaknyamanan disalahartikan sebagai tanda ada yang salah. Padahal sebenarnya itu adalah tanda pertama bahwa sesuatu akhirnya berubah. Otak manusia diprogram untuk mencari keamanan, prediktabilitas, dan pengulangan. Otak tidak peduli apakah kamu tidak bahagia atau terjebak. Otak hanya ingin menjaga kamu tetap dalam zona yang dikenal. Jadi setiap kali kamu mencoba melakukan sesuatu yang berbeda, berpikir berbeda, merasa berbeda, bertindak berbeda, sistem sarafmu membunyikan semua alarm. Kamu merasa takut, kamu merasa cemas, kamu merasa ragu. Bukan karena kamu melakukan sesuatu yang salah, tapi karena kamu meninggalkan zona nyamanmu. Dan tepat di titik ini, terdapat kesempatan. Ketika aku mulai menerapkan ajaran dalam buku yang mengubah hidupku, aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Segalanya dalam diriku berkata untuk berhenti. Rasanya seperti aku mengkhianati siapa diriku selama ini. Aku kehilangan persahabatan, saya meninggalkan kebiasaan lama, dan keluar dari pekerjaan yang aman. Selama waktu yang lama, rasanya seperti saya berada di jalan yang salah. Ada malam-malam di mana saya hampir tidak bisa tidur. Ketakutan akan kegagalan itu nyata. Dan ini penting untuk kamu ketahui. Ketidaknyamanan tidak hilang begitu saja dalam sekejap. Ia berjalan bersamamu untuk sementara waktu. Namun semakin teguh kamu bertahan, semakin ia berubah menjadi kekuatan. Perubahan yang kamu inginkan dalam hidupmu tidak tersembunyi di balik pengetahuan lebih banyak atau motivasi lebih besar. Ia tersembunyi di balik ketidaknyamanan yang kamu hindari untuk dirasakan. Dan jika kamu benar-benar ingin menarik realitas baru, kamu harus memahami bahwa tidak ada panen tanpa menanam. Menanam versi baru dari dirimu sendiri berarti menggali dalam-dalam, mencabut akar lama, menghadapi batasan dirimu sendiri. Itu tidak nyaman, tapi itu perlu. Orang-orang yang sukses bukanlah mereka yang tidak pernah merasa takut. Mereka adalah mereka yang belajar bertindak meskipun takut. Yang memahami bahwa keraguan bukan tanda untuk berhenti, tapi tanda bahwa mereka sedang memasuki wilayah yang belum dikenal. Dan di tempat yang belum dikenal itulah keajaiban terjadi. Di sanalah saya menemukan hasil yang tidak pernah saya bayangkan sebelumnya.
Saat itulah saya mulai bertindak seolah-olah saya sudah menjadi orang yang ingin saya jadi, meskipun tanpa bukti nyata di dunia luar. Dan ini adalah kunci yang kuat. Kamu harus mempertahankan perilaku baru sebelum hasilnya muncul, bukan setelahnya, sebelumnya. J.K. Rowling adalah contoh sempurna dari hal ini. Dia menulis cerita terkenalnya saat hidup dengan bantuan pemerintah, di kafe-kafe, merawat anak perempuan kecil tanpa jaminan bahwa seseorang akan membaca tulisannya. Dia ditolak oleh 12 penerbit. 12. Orang biasa akan menyerah, tapi dia terus maju. Dia mempertahankan visi yang dimilikinya, meskipun tidak ada yang percaya. Dan sekarang dia adalah salah satu penulis paling sukses di dunia. Dia tidak menunggu merasa siap. Dia terus berjalan, meskipun takut. Sikap seperti inilah yang membedakan mereka, yang mengubah hidup dari mereka yang hanya berharap. Dan saya tahu mungkin kamu sudah pernah mencoba berubah sebelumnya. Pernah merasa frustrasi. Tapi pertanyaan yang saya ajukan adalah, apakah kamu melewati ketidaknyamanan itu atau mundur ketika itu muncul? Karena pada saat itulah segalanya diputuskan. Jika kamu bertahan, sesuatu akan pecah dalam paradigma lama. Sebuah ruang terbuka, dan di sana yang baru mulai muncul. Tapi kamu harus melewati itu. Tidak ada jalan pintas, seperti ada lorong gelap antara hidup yang kamu miliki dan hidup yang kamu inginkan. Hanya yang berani melewati lorong itu yang sampai ke sisi lain. Ketidaknyamanan adalah lorong itu. Dan satu-satunya cara melewatinya adalah dengan berjalan. Langkah demi langkah, satu hari dalam satu waktu. Bahkan dengan keraguan, bahkan tanpa jaminan. Bahkan ketika suara-suara dalam dirimu berkata agar kamu berhenti. Karena mereka tidak menginginkan kegagalanmu. Mereka hanya ingin menjagamu tetap aman. Tapi aman bukan berarti bahagia. Dan kamu tidak dilahirkan untuk bertahan hidup. Kamu dilahirkan untuk berkembang. Saya ingin kamu sekarang memikirkan sesuatu yang selama ini kamu hindari karena takut gagal. Sebuah keputusan yang kamu tahu harus kamu buat. Percakapan sulit. Langkah penting. Sesuatu yang hatimu minta tapi pikiranmu menolak. Ambil itu dan hadapi. Karena mungkin disitulah titik balik yang kamu cari. Dan jika saya bisa meninggalkanmu dengan satu ide kuat, ini dia. Rasakan ketidaknyamanan itu dan teruslah berjalan. Jalanlah dengan rasa takut, jalanlah dengan keraguan, jalanlah dengan ketidakpastian, tapi jalanlah. Karena dalam tindakan berjalan itulah yang lama mulai runtuh dan yang baru mulai terbentuk. Dan ketika kamu menoleh ke belakang, kamu akan menyadari bahwa saat paling menyakitkan itu sebenarnya adalah awal pembebasanmu. Kamu bisa memilih untuk tetap di tempatmu, tapi kamu juga bisa memilih berjalan menuju apa yang kamu lahir untuk jalani. Dan pilihan itu hanya milikmu. Ketidaknyamanan akan mengetuk pintumu bagaimanapun juga. Bedanya adalah apakah kamu akan lari atau melewatinya. Dan di sisi lain perjalanan itu, ada hidup yang benar-benar baru menunggumu. Saatnya untuk melangkah ke sana. Jika ada satu hal yang perlu kamu bawa dari video ini adalah bahwa semua yang kamu tarik dimulai dari frekuensi di mana kamu memilih untuk tetap berada. Ini bukan soal sihir, keberuntungan, atau kebetulan. Ini soal keputusan, memutuskan untuk mengubah keadaan batinmu, bahkan ketika tidak ada yang berubah di luar. Memutuskan untuk tetap teguh dalam hal baru, bahkan ketika hal lama berteriak agar kamu kembali. Keputusan ini yang dipertahankan hari demi hari mengubah getaranmu dan mengubah hidupmu. Dan jika konten ini berarti bagi kamu, jangan berhenti di sini. Video berikut yang muncul sekarang di layar akan membawamu lebih jauh lagi di jalan ini. Mari kita naik satu tingkat bersama. Ini kesempatanmu untuk menjadi 1% lebih baik dari sekarang. Dan 1% itu, jika dijaga setiap hari, mengubah segalanya. Terima kasih sudah bersama saya hari ini. Saya menunggumu di video berikutnya.